baku air minum. Ya, bawahnya sawah, saudara tahu ya. Yang ujung kiri bawah itu sawah. Sebelahnya, foto apa kira-kira? Halo? Baris bawah yang nomor 2 dari kiri. Foto apa Mas Yulio? Halo? Apa Mas Yulio? Ini adalah turbin, ya, turbin PLTA, ya, pembangkit listrik tenaga air. Sebelahnya jelas, ya, ini foto Kali Cudi pada saat banjir, dilihat dari atas, ya. Sebelah kanannya lagi, ujung kanan bawah, ini bangunan air, ya, yang dipasang di sungai-sungai, sebagian besar sungai di lereng Merapi, itu banyak sekali bangunan seperti ini. Saya kira saudara tahu tuh, namanya apa? Sabodam, Pak. Ya, betul. Ya. Nah, ini lingkup baik yang kaitannya dengan pemanfaatan air, baik yang terkait dengan pengendalian arus air, itu ilustrasinya seperti itu ya. Ya, kita mulai dari hal yang umum, fenomena persoalan sumber daya air ya. Ya, makin banyak kegiatan pembangunan, makin banyak upaya untuk meningkatkan ya taraf hidup masyarakat, manusia, itu nggak akan lepas dari air gitu ya. Upaya-upaya itu semua pasti membutuhkan air. Sebaliknya juga upaya-upaya pembangunan itu pasti membutuhkan usaha antisipasi dampak negatif yang mungkin dapat terjadi akibat keberadaan air gitu ya. Dan itu makin besar skalanya ya, makin besar urusannya, itu akan makin kompleks dan makin rumit gitu ya. Saudara mungkin bisa membayangkan bagaimana master plan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya air sebuah kabupaten dibandingkan dengan master plan sebuah provinsi ya. Tentu akan lebih kompleks provinsi ya, apalagi skala nasional ya. Tapi sesungguhnya kalau dilihat tipikal persoalannya itu sama semua ya. Kategorinya itu sama. Yang pertama, air terlalu banyak ya. Nah, kita ini kalau kita di Indonesia ya, khususnya di Jawa ya, kita masa peralihan ini ya, peralihan dari ya iklim yang memberikan air yang banyak musim penghujan menuju ke musim kemarau. Bukan berarti kalau peralihan itu artinya hujannya sudah mulai kecil, bukan. Ternyata terjadi anomali ya, istilahnya anomali. Jadi aneh itu ya. Ini sudah menjelang musim kemarau, tetapi hujan-hujan besar bahkan sering menimbulkan banjir. Nah, ini juga karena keberadaan air terlalu banyak, eksesif, jauh melampaui dari yang kita harapkan ya, dan kejadiannya cepat dalam waktu yang singkat, volume air datang sangat besar, nah itu menimbulkan masalah ya. Menimbulkan masalah ya, banjir terutama ya. Saya kira yang lain kita bisa mengidentifikasi sendiri gitu ya. Lalu sebaliknya nanti di bulan-bulan Juli, Agustus, September, Oktober gitu ya, mungkin kita berhadapan pada kondisi sebaliknya, di mana airnya sedikit ya, sehingga target-target layanan kebutuhan berbagai macam kebutuhan air menjadi kadang-kadang menjadi defisit, kurang ya, sehingga bencana yang terkait dengan fenomena hidrologi umumnya disebut dengan drought, kekeringan. Jadi banjir, kekeringan ini suatu ritme yang selalu akan terjadi, apalagi negara kita di ekuator ya. Di negara ekuator itu adalah ekstrim, dua musim. Kalau basah sekali banjir, kalau kering ya kering sekali ya. Beda dengan negara-negara yang posisinya secara letak geografisnya makin menjauh dari ekuator. Di sana perubahan antara ekstrim panas kering dengan basah hujan itu makin lambat ya, sehingga ada negara 4 musim.
Jepang itu, dan lain-lain itu negaranya itu memiliki 4 musim, tidak seperti kita 2 musim, tetapi ekstrim ya. Sehingga dalam konteks baik bagaimana memanfaatkan sumber daya air pada saat musim kering juga susah. Musim banjir mengantisipasi ya, musim penghujan mengantisipasi air yang terlalu banyak juga tidak mudah ya. Ini tantangan secara alamiah terkait dengan fenomena sumber daya air kita ya. Kalau air terlalu banyak, air terlalu sedikit itu terkait dengan jumlah ya, jumlah atau volume air ya. Tapi sebenarnya masalahnya tidak hanya quantity ya, tapi juga quality, kualitas. Karena setiap peruntukan air itu memerlukan ya standar ya mutu, baku mutu tertentu. Sehingga kalau kualitas airnya itu tidak memenuhi persyaratan tertentu juga tidak bisa digunakan ya. Nah, terkait dengan dampak dari aktivitas manusia ya, itu yang lazim muncul itu terkait dengan bencana ini, dengan masalah ini adalah dikaitkan dengan ya pencemaran air ya, artinya terjadinya pencemaran sehingga kualitas air yang tersedia tidak memenuhi standar peruntukan atau poor quality of water. Ya, saudara bisa membayangkan ya standar peruntukan kualitas air, misalnya ya baku mutu air untuk irigasi dibandingkan dengan baku mutu air minum, kira-kira lebih ketat yang mana? Halo, silakan direspon. Halo, persyaratan baku mutu kualitas air untuk irigasi dengan air minum kira-kira lebih ketat yang mana? Halo, Yang air minum. Air minum, Pak. ya, karena apa? Karena apa? Kenapa? Ya, kalau standarnya itu tidak dipenuhi, akibatnya, risikonya itu parah yang mana? Parah yang air minum atau parah yang irigasi? Ya. Halo? Yang air minum, Pak. Ya, itu ya. Maka ini juga menjadi persoalan. Teknologi sumber daya air, pengembangan sumber daya air, pemakaian daya air, bagaimana mengubah atau mengolah air, ya sumber air menjadi air yang siap untuk sesuai peruntukan, itu menjadi bagian dari pembelajaran teknik sumber daya air sebenarnya. Nah, namun kita tidak akan dipilih sampai ke sana ya. Baik ya. Nah, menyambung penjelasan tadi, maka statement generiknya kalau itu ya supaya tampilannya keren gitu ya, ini dibuat fungsi water availability depend on ya, X itu adalah spasial tempat, T itu adalah time, sehingga pada waktu yang sama di lokasi yang berbeda kondisi keberadaan airnya tidak akan sama. Ya, saudara mungkin sering pernah mendengar pada saat kita banyak terjadi banjir, banyak banjir, tetangga kita di bawah ekuator Australia di sana banyak kebakaran hutan, ya. Bahkan tahun musim kemarau yang barusan ini Australia mengalami kebakaran yang dalam sejarah dikatakan itu baru kebakaran yang paling parah, gitu ya. Sementara kita banyak banjir, ya. Ini memang alamnya begini, gitu ya. Ini menjadi pembagian, menjadi pengetahuan yang penting harus kita terus. Sehingga nanti kalau kita akan men-state water availability, itu generic statement-nya adalah yang memperhatikan tempat, yang memperhatikan waktu. Ya. Lalu kondisi umum kebutuhan yang terkait dengan kebutuhan air umumnya bersifat multipurpose, ya. Multipurpose itu untuk berbagai tujuan, ya. Yang masing-masing tujuan itu ada sektornya, sehingga masing-masing sektor itu ada manajernya, ada penanggung jawabnya, ya. Bahkan instansinya juga beda.
masing-masing pimpinan harus berjuang untuk mendapatkan kemanfaatan atas air yang sebesar-besarnya. Sehingga sering terjadi konflik. Kalau ketersediaan airnya terbatas, pada saat musim kemarau terutama, nah ini sering rawan konflik rebutan air. Ya, ini ya. Saya kira saudara bisa memberi keterangan. Ya. Misalnya kalau air untuk irigasi, ya pemenuhan kebutuhan air irigasi, ya katakanlah di lingkup nasional misalnya, pemenuhan kebutuhan air untuk pengairan di irigasi itu menjadi tanggung jawab kementerian apa? Halo? Ya, kementerian apa yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan air irigasi? Pertanian bukan ya, Pak? Nah, ya. Mas siapa nih yang merespon, Pak? Julio, Pak. Bukan, Mas, bukan pertanian. Saya katakan kebutuhan airnya, irigasinya, yang membangun jaringan irigasi utama dari sumbernya, apakah sumbernya bendung, apakah sumbernya waduk, itu tugasnya siapa, Mas Julio? PUPR bukan ya, Pak? PUPR, ya. Jadi sektornya adalah PU, ya. Tapi kalau air itu sudah sampai di wilayah budidaya tanahnya, ya itu bukan lagi kewajiban tanggung jawab PU, karena urusannya kan kompleks, urusan tanaman, jenis tanamannya apa, cara menanamnya seperti apa, perlakuan pupuknya seperti apa, ya. Itu seperti yang disebut Mas Yulu tadi, itu adalah Kementerian Pertanian. Ya. Tetapi Kementerian Pertanian itu mengharapkan jaminan supply melalui jaringan atau infrastruktur irigasi yang dibangun oleh Kementerian PU. Ya. Yang lain juga ada, ya, selain yang terkait dengan pertanian, terkait dengan PU, ya. Saya kira saudara bisa mengekstrapolasi sendiri, ya. Karena air itu kan, ya, tujuan pemanfaatan air kan macam-macam, ya. Yang terkait dengan energi misalnya, ya, pembangkit listrik tenaga air, ya. Ini sektornya, ya. Ya, kalau listrik, kementerian yang bertanggung jawab atas ketersediaan pasok listrik, kementerian apa? ASDM, Pak. Ya, tetapi ini kan barang konsumtif yang mempunyai nilai jual, ya, sehingga ESDM itu, ya, urusannya tidak sampai ke pengguna, urusannya tidak sebagai konsumen, tapi yang bertanggung jawab menjamin konsumen mendapat pasokan listrik dengan aman, baik, cukup, itu bukan SDM. Ya. Beda dengan irigasi. Kalau irigasi, air irigasi itu kan tidak boleh diberi tarif. Ini mungkin saudara perlu tahu, ya. Jadi air irigasi itu menjadi secara undang-undang itu sudah ditetapkan bahwa itu tanggung jawab pemerintah. Jadi tidak boleh saudara menjual air irigasi. Tetapi kalau produk yang dihasilkan terkait dengan pemanfaatan air, listrik, itu boleh. Ya, boleh. Sehingga kementerian yang bisa mencari uang, menghasilkan uang dari masyarakat, bukan SDM, tapi apa? Apa, Mas Julio? Bosnya itu Pak Erick Thohir. Apa, Mas? Apa? Ya. Ya, itu memang diamanai oleh pemerintah untuk, ya, bisa menarik dana dari masyarakat atas jasa layanan yang terkait dengan kebutuhan sehari-hari, gitu, ya. Operatornya, ya, ini bisa macam-macam. Kalau yang labelnya plat merah, PLN. Kalau labelnya itu plat kuning, swasta, ada PT Indonesia Power, ada pembangkit Jawa Bali, dan seterusnya, ya. Nah, ini kalau sumbernya itu, sumber air yang dipakai itu
ya, tidak hanya dipakai untuk PLTA, tidak hanya dipakai untuk irigasi, waduk misalnya, waduk serbaguna. Nah, itu kan bisa rebutan, ya, bisa rebutan. Pada saat airnya terbatas, itu bisa menimbulkan konflik. Nah, nanti kita tunjukkan detailnya seperti apa, ya. Itu adalah persoalan pengelolaan. Sehingga komprominya harus seperti apa? Komprominya nanti pendekatannya adalah dengan apa yang disebut dengan optimasi, ya. Sehingga kalau secara generik pendekatan penyelesaian persoalan sumber daya air di sini dikatakan ya harus ada penetapan program pengembangan itu harus jelas. Jadi pemerintah harus membuat blueprint bagaimana sebenarnya ya grand skenario pengembangan sumber daya nasional kita seperti apa. Ini bukan sesuatu yang mudah kalau kita bicara nasional ya. Karena negara kita itu adalah archipelago ya. Kepulauan, luas sekali. Negara kita itu luas sekali ya. Sehingga urusan air itu harus dibagi-bagi ya, harus dibagi-bagi wilayahnya, harus ada undang-undangnya, ada kepresnya yang mendasari wilayah kerja pengelolaan sumber daya air ya. Demikian juga setiap satuan wilayah pengelolaan sumber daya air harus ada atau disiapkan platform grand skenario pengembangannya itu ya. Nah, karena kita ini TNI Sipil itu di bawah naungan Fakultas Teknik ya, approach kita tentunya prioritas kita fokus pada yang terkait dengan sistem engineering dan sistem analisis. Keunggulan saudara dibandingkan dengan yang lain, yang urusan dengan sumber daya air adalah bagaimana ketajaman saudara melakukan analisis berbasis ya pendekatan bahwa sistem sumber daya air kita itu adalah memang betul-betul sebuah sistem gitu ya. Nah, lalu detailnya alatnya apa? Nanti ya sekali lagi seperti tadi saya katakan, karena waktu kita terbatas, SKS kita terbatas, ya kita batasi ya untuk mata kuliah 2 SKS itu ya dengan setengah semester pertemuan ke-8 sampai 14 nanti muara pembekalan saudara yang akan saya pandu adalah saudara bisa melakukan simulasi dan optimasi ya menggunakan prinsip-prinsip matematik ya. Ya, terkait dengan tadi ya, saya kira Prof. kan sudah menjelaskan ini ya, saya tidak akan mengulangnya, bahwa legal aspek yang menjadi dasar ya, dasar utama untuk melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya air kalau levelnya nasional itu adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya. Saya kira Prof. kan sudah menjelaskan ini ya, Mas Julio. Halo? Sudah, Pak. Ya, tidak saya ulang, review sedikit aja ya. Ya, kalau saudara membuka Undang-Undang Sumber Daya Air tahun ini ya, ini, nah ini nanti saya upload di Google Drive ya, jadi, saudara bisa membuka ya, saudara bisa mendownload ya. Nah, undang-undang ini menjadi acuan nasional. Jadi semua lini, semua sektor, semua instansi tunduk pada undang-undang ini ya. Di dalamnya lengkap, mulai dari pengertian, definisi ya, tentang sumber daya air, tentang air dan sebagainya, tidak akan saya jabarkan di sini gitu ya. Nah, ini pemahaman di sini harus betul, karena kalau tidak betul bisa menimbulkan konflik. Misalnya antara ESDM dengan Balai Besar Wilayah Sungai. Itu ada bagian-bagian abu-abu yang tidak jelas. Makanya harus diperjelas dengan pengertian. Misalnya seperti ini, air tanah. ESDM itu dulu terbersih pengertian kalau airnya itu air tanah di bawah ya itu urusannya tanggung jawabnya SDM, bukan tanggung jawab Balai Besar. Nah, ternyata tidak. Sekarang ketentuan-ketentuan di bawahnya undang-undang ini ya, di bawahnya undang-undang itu ada peraturan itu menjabarkan ya, dari pengertian air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan.
Misalnya Mas Julio itu akan mengembangkan industri yang menggunakan air yang banyak. Ya. Lalu saudara mengklaim suatu lokasi, misalnya suatu tugas, itu potensi airnya akan sudah keluar. Ya. Kalau air permukaan jelas, air sungai, ya, air apa ya, misalnya air sungai, itu jelas itu adalah di bawah Balai Besar Hulu Sungai, ya, di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Kementerian. Tapi kalau air tanah, apakah itu SDM atau apa, tergantung urusannya. Setiap usaha pemanfaatan sumber daya air harus ada izin. Izin itu dasarnya apa? Dasarnya adalah rekomendasi teknis. Jadi kalau Mas Yuli misalnya kan mengambil 2 meter kubik per detik kontinu di sungai itu, sumbernya misalnya tidak hanya sungai, tapi juga beberapa air tanah itu, nah itu harus dikaji dulu. Apakah pengambilan itu akan mengganggu pemanfaatan air yang sudah berjalan di wilayah itu. Nah, yang memberikan rekomendasi teknis bukan SDM. Yang memberikan rekomendasi teknis yang mengkaji itu tugasnya Balai Besar Wilayah Sungai. Dengan modal itu, nanti Mas Yulio membawa ke SDM untuk mendapatkan izin. Nah, ini pengaturannya adalah seperti itu ya. Saya kira yang lain juga mirip ya, sehingga urusan air sekali lagi saya katakan itu urusannya tidak simple ya, tidak mudah. Sehingga saudara juga harus tahu ya, kalau saudara nanti kan berbisnis terkait dengan air, hal-hal semacam itu harus saudara pahami ya, supaya tidak keliru ya. Karena kalau keliru, saudara melanggar peraturan, kalau ketahuan saudara akan kena penalti ya. Urusannya tidak hanya mungkin, urusannya juga berisiko tidak hanya urusan perdata ya, tapi juga bisa ada muatan pidana ya, sehingga harus hati-hati. Ya, saya kira tidak perlu saya jelaskan ya. Mungkin istilah saja ini ya. Jadi dari saya yakin Prof. Chandana sudah menjelaskan, tadi saya katakan ya, kalau di level nasional urusan pengelolaan air itu tanggung jawab utamanya adalah di Kementerian PUPR, di bawah Pak Menteri ada Direktorat Jenderal. Direktorat Jenderalnya namanya apa? Yang berurusan dengan air. Halo? Apa Mas Julio? Kementerian Sumber Daya Air Pak kan mempunyai beberapa Direktorat Jenderal ya. Ya. Direktorat Jenderal apa? Sumber daya air, Pak. Ya, sumber daya air. Lalu Pak Dirjen apa ya ngurusi semua air yang ada di Indonesia? Pak Dirjen harus mendelegasikan karena wilayahnya kan luas. Ya. Pemerintah lalu membagi wilayah kerja pengelolaan sumber daya air, ya. Sehingga ada ya, kepres tentang satuan wilayah sungai. Setiap satuan wilayah sungai diurus oleh yang instansi yang disebut dengan apa? Di bawahnya Pak Dirjen itu ada lagi yang ngurusi setiap satuan wilayah sungai, instansinya namanya apa? Mbak Nikita? Mbak Nikita gabung nggak nih? Halo? Halo Pak. Ya, apa namanya Mbak Nikita? Apa tadi Pak yang di bawahnya Dirjen Sumber Daya Air ya? Ya, namanya apa? Instansinya, organisasinya. Aduh apa ya Pak? Lagi nyari-nyari. Ya. Balai Wilayah Sungai. Kalau luasnya wilayah kerjanya besar disebut dengan Balai Besar Wilayah Sungai. Nah, lalu wilayah kerjanya dasarnya apa ya? Tadi ada perpres tentang satuan wilayah sungai di Indonesia ya. Di Indonesia ini ada beberapa satuan wilayah sungai ya. Contoh misalnya, maaf ini Mbak Nikita di Jogja apa di mana ini sekarang?
Sekarang udah di Jogja, Pak. Nah, Jogja ini menjadi bagian terletak pada suatu wilayah pengelolaan sumber daya air. Jadi kantornya itu ada di Janti. Kalau Mbak Nikita mau dari Jalan Solo ke arah Janti, sebelum kantor itu kiri jalan, ya, sebelum lampu merah kiri jalan ke kantor. Namanya apa Mbak Nikita? Pak, maaf, tadi Bapak suaranya kurang jelas di sini, Pak. Halo. Jadi di Jogja ini kan ada sungai-sungai besar ya, ada beberapa das besar. Coba sebutkan Mbak Nikita, 2 saja yang besar apa? Di wilayah DIY ini. Nama dasnya apa? Nama daerah aliran sungainya apa? Yang paling besar apa Mbak? Yang melewati wilayah DIY. Kali Opak. Ada yang lebih besar lagi, yang lintas provinsi, tapi melalui wilayah DIY. Coba Mas lihat dulu. Kalau Mbak Nikita dari Wates ke Purworejo atau dari kota menuju ke Wates lah, itu melewati sungainya itu. Jembatannya panjang, jembatannya ada 2. Sungai apa Mbak? Progo? Ya, jadi Das Progo itu paling besar ya. Das Progo termasuk bagian dari wilayah sungai apa? Jadi wilayah sungai itu sangat luas ya. Namanya Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. Sungai Serayu ada di mana Mbak Nikita? Di DIY apa di Jawa Tengah? Sungai Serayu. Jawa Tengah. Halo? Jawa Ya. Tengah. Sungai Opak di DIY. Ya, itu salah satu satuan wilayah sungai ya menurut Perpres yang besar, sehingga instansi yang mengurusnya adalah Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. Kantornya di Janti. Nah, suara saya terdengar Mbak Nikita? Halo? Sudah Pak. Sudah. Ya, kalau Mbak Nikita jalan Solo ke timur, sebelum flyover Janti, kiri jalan itu ada kantor. Nengok kiri, nanti Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. Nah, ini Pak Kepala Balai ini bertanggung jawab pada Pak Dirjen Sumber Daya Air. Nah, apa yang harus dilakukan? Mengikuti ya grand skenario yang disebut dengan pola pengelolaan sumber daya air. Jadi setiap satuan wilayah sungai, setiap balai besar wilayah sungai atau balai wilayah sungai itu menjalankan pola pengelolaan sumber daya air. Misalnya kalau Serayu Opak ya, pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai Serayu Opak. Ini untuk 25 tahun, 50 tahun ke depan itu sudah ada, grand skenario sudah ada. Nah inilah amanah undang-undang tadi ya. Amanah undang-undang sumber daya air kita. Kira-kira seperti itu ya. Nah nanti ya grand skenario perencanaan pengembangan wilayah sungai di setiap wilayah sungai itu dijadikan acuan oleh instansi-instansi yang lain. Seperti tadi disinggung Mas Hilo ya, Dinas Pertanian DIY, Dinas Kehutanan DIY, Dinas Lingkungan ya, dinas-dinas yang lain yang terkait dengan urusan air itu mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air. Sehingga pada saat menyusun dulu, leadernya harus kepala balai. Nah, leadernya kepala balai, tetapi itu menjadi kesepakatan bersama semua lintas instansi yang terkait dengan urusan air. Nah itu ya. Nah, jadi penjelasannya kira-kira begitu. Saya kira Prof. Fatkan kemarin sudah menjelaskan gitu ya. Dan sehingga setiap deskripsi ini harus saudara pahami. Ya. Tidak hanya pengertiannya, tetapi makna kaitannya dengan pengelolaan sumber daya air, saudara harus paham gitu ya. Ya, ini ya. Ini ada wilayah sungai, pengertiannya apa, ada das, gitu ya, dan sebagainya. Ya. Baik, saya lewati ya. Bisa dikatakan kalau saudara ingin tahu di Indonesia ini terbagi menjadi berapa satuan wilayah sungai, saudara bisa buka ini, ya, keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan wilayah sungai. Ya. Nah di sini nanti saudara bisa melihat ya.
Wilayah sungai itu dikelompokkan. Ya. Wilayah sungai lintas negara. Maaf, tayangan saya bisa terlihat? Halo? Lihat, Pak. Wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai strategis nasional, wilayah sungai lintas kabupaten kota, dan wilayah sungai dalam satu kabupaten. Tergantung besar kecilnya. Ya. Ada yang sungainya sangat kecil, tetapi lintas negara. Sungainya sangat kecil. Kira-kira sungai di mana, Mas Yulio ini? Kecil sungainya. Kemungkinan bisa di Kalimantan atau di Papua. Atau di Timor, ya. Timor atau Kalimantan. Ya. Lintas provinsi tadi contohnya ya, Sungai Progo, itu dari Jawa Tengah ke DIY. Di wilayah sungai strategis nasional ini tertentu ya. Nah, ini kalau dilihat dari, ya. Nah nanti nama-namanya apa saja silahkan disimak di sini. Jadi lampirannya itu menyebutkan ya, kodenya ada, nama wilayah sungainya ada. Masing-masing wilayah sungai ini diurus oleh balai wilayah sungai atau balai besarnya. Kalau wilayahnya besar, instansinya namanya balai besar wilayah sungai. Kalau tidak terlalu besar, namanya balai wilayah sungai. Kira-kira begitu ya. 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 Nah, lalu apa ya? Beberapa kata kunci terkait dengan pengelolaan sumber daya air ya. Ada prasarana, ada pengelola dan sebagainya. Ya, semua semua ini yang terkait dengan kata kunci ini terdapat di Undang-Undang tentang sumber daya air, lalu juga terdapat di Kepres tentang penetapan wilayah sungai tadi ya. Nah, misalnya bagaimana pendanaan untuk pengelolaan sumber daya air, bagaimana hak dan kewajiban masyarakat, ya? Bagaimana penyelenggaraan koordinasi terkait dengan pengelolaan sumber daya air. Sekali lagi ini adalah lintas sektor. Bagaimana kalau terjadi penyimpangan, proses penyidikannya dan ketentuan pidananya. Ini terdapat di sini, ya. Di undang-undang ini juga garis-garis besarnya ada di sini, lalu detailnya dari peraturan pemerintah, gitu ya. Nah ini luas, ya. Bahkan juga hak rakyat atasnya, ruang lingkupnya, ya, khusus terkait dengan sistem penyediaan air. Nah ini yang menarik ini ya, ada istilah biaya jasa pengelolaan sumber daya air. Ya, karena tugas balai besar tadi itu hanya dalam tanda petik menjamin tersedianya sumber daya air, lalu menjamin terbangunnya infrastruktur terkait dengan pengelolaan sumber daya air, maka kalau pemerintah ingin mendapatkan dana dalam kaitan dengan pengelolaan sumber daya air, instansinya tidak boleh balai, tidak boleh PU, ya, tidak boleh SDM, tapi instansinya itu harus menjadi juri kalau terjadi konflik. Ya. Yang berhak menarik biaya jasa pengelolaan sumber daya air ini, istilahnya adalah BJBSDA, misalnya wilayah Sungai Citarum. Sungai Citarum itu besar sekali di Jawa Barat. Ya. Maka pemerintah menunjuk instansi yang disebut dengan Perum Jasa Tirta. Perusahaan Umum Jasa Tirta 2 kalau di Jawa Barat. Kalau di Jawa Timur, Jawa Tengah, Perum Jasa Tirta 1. Kantor pusatnya di Malang, gitu ya. Ngurusi Das Bengawan Solo, ya, ngurusi Das Brantas dan sebagainya. Kalau di Jawa Barat, Das Citarum dan lain-lain itu Perum Jasa Tirta 2. Nah ini Perum ini sebagai juri. Nanti kalau ada konflik, ya, misalnya konflik terkait dengan bendungan besar kita, Waduk Jatiluhur. Di sana ada PLN, di sana ada PDAM, di sana ada pabrik-pabrik industri yang mengambil air dari waduk. Ya, di sana ada irigasi, ya. Nah itu kalau secara rutin, yang saya tahu 2 minggu sekali pimpinan-pimpinannya instansi terkait itu kumpul di, ya, yang menjadi juri, menjadi penengah, menjadi penentu adalah Perum Jasa Tirta 2. Atas keinginan-keinginan yang membutuhkan biaya supaya jaminan pasok airnya terpelihara dengan baik, dasnya terkonservasi dengan baik, upaya mitigasi bencana banjirnya terlaksana dengan baik, butuh biaya, negara nggak mampu membiayai semua itu ya. Lalu kalau bagian-bagian yang mendapatkan keuntungan atas pemanfaatan air, misalnya PLTA,
bosnya PLTA juga harus kontribusi, ya. PDAM, ya, bosnya PDAM juga ada kontribusi, ya, harus memberikan kontribusi yang disebut dengan biaya jasa pengelolaan sumber. Yang mengumpulkan adalah Perum Jasa Tirta II. Yang mempertanggungjawabkan uang-uang yang dikumpulkan tadi untuk apa saja, Perum Jasa Tirta. Ya, nah, itu proses koordinasi dan komunikasi adalah seperti itu, ya. Ya, ini pengertian, ya, pemahaman, ya. Saya nggak tahu apakah seperti ini sudah dijelaskan oleh Prof. Hacan, Mas Yulio, yang spesifik terkait dengan biaya jasa sumber daya air dan jasa tirta. Sudah, Mas? Halo? Belum dijelaskan secara detail. Baik, ya, syukurlah, artinya tidak duplikasi yang saya jelaskan, ya. Yang lain masih banyak, ya, tapi sekali lagi konteks-konteks yang terkait dengan pengelolaan, dengan manajemen itu sebenarnya menarik, banyak. Tapi kalau saya menjabarkan ini, mungkin sebenarnya 2 SKS saja nggak cukup, gitu, ya. Sehingga, mohon maaf, ya, saya tidak akan menjelaskan semuanya. Yang penting tadi saja itu, ya. Saya akan melanjutkan, ya. Yang lain, ya. Berikutnya adalah cakupan, peran, dan asas utama pengelolaan sumber daya. Pengertian pengelolaan sumber daya air generik adalah segala upaya untuk keberlanjutan, sustainability, dan pengembangan, development, dalam memanfaatkan, ya, utilization, serta mengendalikan sumber daya air. Ya, ini deskripsi umumnya. Cakupan kegiatannya ada yang terkait dengan structural measure, fisik, ini bidang kita, teknik sipil, ya, dan non-structural measure. Ya, hal yang terkait dengan structural measure itu artinya harus membangun infrastruktur. Untuk memenuhi kebutuhan air, saudara membangun bendung, membangun bendungan, ya, membangun instalasi PDAM, ya, saudara, ya, membangun embung, ya, membangun yang lain. Itu yang non fisik, non structural measure, ini sebenarnya structural measure dan non structural measure itu menjadi satu kesatuan. Tidak bisa hanya structural measure saja dalam konteks pengelolaan, ya. Ya, misalnya bangun bendungan. Oke, tugasnya Balai Besar Wilayah Sungai yang bangun bendungan. Kalau itu dananya besar, tugasnya Direktorat Jenderal Sumber Daya ditarik ke besar, bendungan yang besar. Misalnya, ini saudara mungkin juga mengikuti, ya, pemerintah membangun bendungan bener di Purworejo. Ya, kemarin terjadi ribut, baru bangun itu sudah ribut. Itu adalah persoalan non fisik. Ya, persoalan non fisik. Ini adalah koordinasi. Pada saat membangun, tentu saja Direktorat Jenderal Sumber Daya fokus pada strukturnya. Tapi bagaimana mengamankan proses pembangunan itu sejak awal, ya, mulai dari survei awal pengukuran, mulai dari urusan ganti untung tanah, ya, urusan perluasan lingkungan, urusan keamanan para pembangun itu tentu saja bukan menjadi tanggung jawab, ya, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, urusan yang lain, ya. Nah, maka non-visinya juga harus disiapkan. Itu baru pada saat membangun. Katakanlah nanti setelah diresmikan, saya nggak tahu siapa yang meresmikannya, apakah presiden, apakah menteri, ya, apakah Pak Dirjen, ya, pasca peresmian urusannya adalah operasional. Kalau kita akan mendayagunakan waduk itu harus ada instansinya. Siapa? Organisasinya apa? Apakah dikelola oleh Balai Besar? Apakah dikelola oleh pemerintah provinsi? Apakah dikelola oleh pemerintah kabupaten? Itu kan non fisik, ya. Bagaimana mengoperasikan waduknya? Harus ada pedoman operasi waduk. Itu kan non fisik. Harus ada tenaga yang sesuai dengan urusan keperluan waduk, adalah SDM, ya, pegawainya.
harus ada biayanya, harus ada sistem insentif, harus ada penggajiannya. Itu kan urusan non fisik ya. Nah, ini menjadi satu kesatuan. Jadi dalam hal tertentu bisa terjadi bahwa urusan non fisiknya itu menjadi lebih rumit daripada urusan struktural measure-nya gitu ya. Lalu tadi adalah skopnya, lalu tahapannya, stagingnya bagaimana? Kalau kita bicara pengembangan, tergantung kondisi wilayahnya, tergantung kondisi gasnya. Ada yang dikatakan supply oriented, ada yang dikatakan resource oriented, ada yang dikatakan demand oriented. Ilustrasinya misalnya supply oriented. Mohon maaf ini, kalau saudara berpikir untuk pengembangan sumber daya di wilayah Papua misalnya, di sana itu hutannya masih bagus, manusianya sedikit, sumber airnya melimpah. Sehingga pikirannya, konsep dasarnya ya bagaimana memanfaatkan air sebesar mungkin. Supply, bagaimana menyiapkan urusan supply. Ya, tidak usah terlalu khawatir airnya kurang, karena melimpah ruah, itu ya. Sebaliknya, yang ekstrim sebaliknya demand oriented. Bagaimana urusan ya, bagaimana menyediakan air yang cukup untuk di kota Jakarta, Medan, Surabaya, Semarang dan sebagainya. Itu kita tidak lagi berpikir supply karena jelas-jelas airnya kurang. Ya, pikiran kita adalah mengendalikan demand. Air bagaimana dimanfaatkan sehemat mungkin. Pengguna air itu harus diatur ya, harus cara pengelolaan air sebiasa supaya pengguna air itu sadar bahwa airnya kurang, sehingga demand oriented. Ya. Lalu yang resources itu yang tengah-tengah gitu ya. Nah, sehingga masing-masing punya ya kondisi sendiri ya. Nah, untuk melakukan penyusunan program, untuk melakukan perencanaan, untuk melakukan operasional infrastruktur sumber daya air, kita butuh alat analisis. Inilah yang sebenarnya yang terkait dengan manajemen sumber daya air yang kita pelajari ya. Sehingga dukungan analisisnya itu yang diperlukan. Kalau bidang infrastrukturnya jelas, terutama untuk yang sipil hidro, ya bendungan, ya tanggul, ya waduk, ya pengelak banjir, ya IPAL ya dan sebagainya ya. Lalu ilmu yang terkait dengan lingkungan, ilmu yang terkait dengan sosial budaya, ya saudara mungkin ada yang ikuti ya, konflik yang terkait dengan pembangunan bendungan bener di Jawa Tengah ya, di Purworejo ya, itu adalah masalah non infrastruktur, itu adalah masalah lingkungan ya, masalah sosial ya. Lalu juga ekonomi teknik. Ya, saudara sekarang semester 4, saya tidak hafal ekonomi teknik di semester ini atau bukan, Mas Julius? Mas Julio, ekonomi teknik itu di semester 4 atau bukan? Bukan semester 4, Pak. Semester berapa? Berikutnya ya? Nanti semester 6, Pak. Ya, itu nanti saudara akan belajarin unik ya. Bagaimanapun setiap skenario usulan pembangunan, termasuk yang terkait dengan infrastruktur daerah, harus layak, harus visible. Visible baik secara ekonomi maupun secara teknik. Secara teknis itu artinya kalau dibangun ya aman, ya berfungsi dengan baik. Secara ekonomi itu juga memberikan manfaat yang lebih besar daripada sumber daya yang digunakan, termasuk dari sumber daya finansial. Ini menarik ya. Nanti saudara akan belajar ekonomi teknik. Lalu juga hukum dan peraturan. Nah, ini juga penting ya. Nah, ini kalau zaman saya dulu S1 ada mata kuliah hukum pembangunan. Nah, ini menarik ya. Nah, sehingga ya pengelolaan tadi baik yang urusannya dengan konservasi, pemdayagunaan sumber daya air maupun penggunaan daya rusak itu menjadi hal yang sangat vital ya. Itu menjadi bagian yang fundamental ya. Ini menjadi pilar ya, 3 pilar pembangunan berkelanjutan kita ya, ekonomi, sosial, lingkungan hidup. Ya, ini terkait dengan dukungan atau peran serta dari sektor sumber daya air. Ya, ini klasik saja, ini ilustrasi klasik ya. Kalau saudara akan mengembangkan suatu wilayah
saudara merancang sebuah penyediaan sumber air, saudara merancang sistem suplai air, saudara merancang sistem perlindungan banjir, ya, saudara merancang sistem ya pencegahan pencemaran. Nah, ini ilustrasi ya, ilustrasinya seperti itu ya. Bahkan juga air hujan, ya, air hujan sebagai sumber utama, tetapi juga menimbulkan masalah genangan, limpasan, harus ada drainasenya dan sebagainya ya. Saya kira tidak perlu saya detailkan, ini ya sekedar ilustrasi. Jadi kalau saudara akan mendesain seperti ini, saudara harus belajar ilmu drainase. Saudara harus belajar yang terkait dengan teknik lingkungan, ya, pencemaran air, pengendalian pencemaran air. Kalau saudara akan mendesain drainasi, saudara harus belajar hidrologi. Hujan ekstrim yang dijadikan dasar untuk desain saluran drainasi itu bagaimana mengolahnya, menyiapkannya, gitu ya. Kalau saudara akan menjamin sumber pasokan air menggunakan waduk, saudara belajar tentang waduk. Bagaimana mengatur rilis atau air yang lepas dari waduk agar pemenuhan kebutuhan bisa tercapai. Itu nanti yang kita pelajari. Ini yang salah satu yang kita pelajari di mata kuliah manajemen sumber daya air, ya, dan lain-lain gitu ya. Ya, sehingga cakupan kegiatannya tadi sudah saya singgung, mulai dari saat perencanaan, ya, desain, perencanaan, planning, perancangan, desain, konstruksi, operasi dan pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi kinerja. Ini saudara bisa melihat di pasal-pasal di Undang-Undang Sumber Daya kita ya. Pelaksanaan pengelolaannya mengikuti asas pokoknya ada 3, asas dasarnya konservasi. Ya, air itu harus dikonservasi, sumber daya dikonservasi. Lalu juga antar pengguna air harus harmoni, ya, jangan menimbulkan konflik. Kalau ada potensi konflik diselesaikan dengan optimasi, ya. Ya, saya katakan pengembangan dan terus menerus selainnya merupakan kegiatan yang terpadu, dilandasi program kegiatan, tahapan rencana realisasi, dan strategi pelaksanaan yang terkoordinasi, operasi pemeliharaan, dan monitoring evaluasi yang berkelanjutan ya. Nah, nanti ada tugas ya. Nanti saya upload di Simater. Tugasnya terkait dengan pemahaman ini ya. Berikan 3 ilustrasi peran pembangunan sektor sumber daya air terhadap keberhasilan pembangunan di sektor air. Nanti ya. Nanti disimak di semester aja. Nah, sekarang kita lihat faktanya. Faktanya bagaimana di Indonesia ini ya, di negara kita itu bagaimana ya. Beberapa catatan yang bisa saya sampaikan. Ketersediaan data dan informasi kita itu sering tidak akurat. Ya. Kalau tidak akurat, kalau dijadikan bahan untuk pembuatan keputusan juga sangat berisiko. Ya. Artinya jumlahnya, kerapatannya, ya, kecepatan mengambil datanya itu kita masih belum memadai, ya. Sehingga kadang-kadang kalau datanya tidak cepat diperoleh, terlambat, tidak akurat lagi, maka substansi persoalan itu menjadi sulit untuk diyakinkan. Idealnya semua data yang terkait dengan daerah itu bersifat real time dan bisa diakses secara online. Ya, jadi tidak perlu datang ke kantornya. Maka kantor-kantor penyedia data, Balai Wilayah Sungai, Balai Besar Wilayah Sungai, BMKG, ya, Dinas Pengairan, itu diamanahkan oleh Undang-Undang Daerah harus menyediakan sistem data, sistem basis data sumber daya. Mereka harus punya platform, ya, baru bisa diakses melalui internet oleh masyarakat. Ya. Sebagai ilustrasi misalnya yang dimaksud real time online, ya, kita punya ya. Jadi di lab hidro kita, Departemen Teknik Lingkungan itu, misalnya nih, memasang beberapa sensor ya di lereng Merapi. Ya. Nah, ada sensor muka air, automatic water level recorder, ada sensor curah hujan, automatic rainfall recorder, bahkan juga ada kamera. Ya. Kita memasang di situ,
beberapa tempat. Ini nama kode lokasinya, ini alatnya, ya, ini kondisinya. Ya, sekarang tanggal 12. Ini kita lihat ya. Ada beberapa yang alatnya rusak atau sudah dipindah. Tapi tampilannya belum dipekerjakan. Kalau sekarang tanggal 12, ya, berarti yang tanggal 12 tanggal itu bekerja. Alatnya bekerja. Nah, misalnya Gemawang. Mungkin saudara tahu ya, Gemawang itu di mana? Ada yang tahu? Daerah Gemawang itu dekat kampus, ya. Kalau saudara berjalan dari kampus, teknik sipil keluar menyusur selokan ke arah, ya, jalan apa itu ya? Jalan Monjali, dan melewati jembatan. Jembatan di situ ada sungai. Di situ itulah namanya Gemawang, ya. Kita juga pasang sensor ada di muka air ada di situ. Kita lihat ya. Kalau dilihat di situ, ya, posisinya di situ. Kalau kita lihat datanya, kita masuk ke sana, ya. Nah, di situ kan kalau alat bekerja dengan baik, ini ternyata alatnya tidak bekerja dengan baik, jadi tidak muncul. Kalau bekerja baik, sistem rekaman itu di sini ada data fluktuasi muka air. Sehingga kita sesaat misalnya terjadi curah hujan besar, kita ingin melihat fluktuasi muka airnya seperti apa. Kita bisa lihat di sini. Ya. Nah, atau contoh lain ya. Contoh lain yang akan saya tunjukkan misalnya, mudah-mudahan ini bekerja. Kita juga memasang sensor muka air di Kali PP. Ya. Kali PP itu adalah sistem drainase utamanya Kota Solo. Ya, kita ingin lihat fluktuasi muka airnya. Misalnya, ya, nah ini, apa yang terjadi tanggal 31 Maret kemarin, muka airnya adalah seperti ini. Kalau kita ingin melihat datanya, ya, kita bisa lihat. Ya. Ini datanya, data muka airnya. Ya. Lalu kita juga bisa, ya, kalau kita ingin mengambil datanya, ya, kita tinggal ini ya, kita download. Nah, ini saya sudah punya data catatan muka air tanggal 31 tadi. Ya, ini dia sudah muncul ya dalam format Excel. Jadi ini ada tanggalnya, ya. Ini ada muka airnya. Dengan cara seperti ini berarti contoh ini ya. Ini adalah contoh yang saya maksud tadi dikatakan bahwa sistem datanya itu adalah real time online. Saat ini yang terjadi, saat itu yang ditampilkan, dan semua orang bisa mengakses asal punya akses internet. Ya. Dan sekarang kita sedang mengembangkan seperti ini. Kita harus menuju ke semua alat-alat kita, seharusnya sensor-sensor hidrologi kita harusnya dalam kondisi seperti ini. Ya. Alih fungsi lahan pertanian, khususnya sawah padi, semakin memberatkan upaya ketahanan pangan. Ya. Jadi ini yang tidak bisa dihindari gitu ya. Lahan sawahnya makin berkurang, banyak dipakai untuk keperluan lain, untuk pemukiman terutama ya, untuk keperluan bisnis ya. Sehingga tidak imbang antara perluasan lahan pertanian dengan pengurangan itu tidak imbang. Ini bisa menimbulkan masalah ketahanan pangan ya. Semakin menurunnya rasio ketersediaan terhadap kebutuhan. Ini kita rasakan betul ya. Kita rasakan betul ya. Meningkatnya nilai air dan hak guna air sehingga memicu potensi konflik dalam pemanfaatan sumber daya air ya. Nah, isu persoalan sumber daya nasional. Melemahnya ketahanan pangan, semakin kompleks tantangan krisis air, penyediaan air irigasi, air baku, air domestik, air untuk perkotaan dan industri, termasuk juga untuk penyediaan energi. Ini semakin kompleks ya, semakin kompleks karena kebutuhannya makin banyak ya. Taraf hidup masyarakat juga ingin meningkat. Kalau taraf hidupnya makin meningkat kan kebutuhan airnya juga makin meningkat gitu ya. Lalu upaya konservasinya sudah sangat terlambat. Nah, harus kita akui negara kita ini, Indonesia ini sudah terlambat melakukan pentingnya konservasi.
hutan-hutan kita banyak yang dipotong ya atas nama nilai ekonomi, lalu lupa bahwa fungsi hutan itu sangat penting terkait dengan konservasi sumber daya air. Kalau hutannya banyak dibuka, tidak terkendali, akan menimbulkan banjir, menimbulkan kekeringan. Meningkatnya persoalan banjir, longsor, banjir bandang. Nah, akhir-akhir ini kita sering dikejutkannya dengan banjir bandang. Lokasi yang dulu jarang sekali banjir, tiba-tiba menjadi banjir bandang. Orang lalu berspekulasi, nah ini karena penebangan hutan yang tidak terkendali ya. Walau alam itu harus dibuktikan ya. Tentunya saudara mampu ya dengan analisis yang terkait dengan ilmu hidro itu bisa dibuktikan gitu ya. Hidrologi dan geologi itu mampu membuktikan itu ya. Peningkatan kegiatan operasi pemeliharaan untuk menjaga kapasitas dan kinerja layanan air termasuk pengendalian sedimentasi waduk. Ya. Inkonsistensi dan kurang koordinasi antar pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur. Ini sering sekali ini ya. Ini sering sekali dijumpai. Nah, kita lihat misalnya waktunya terbatas ya, yang terkait dengan konservasi. Saya lupa ini apa nih? Ini klipnya apa? Nah ini kejadian banjir Bahorok ya di Sumatera Utara. Mendadak terjadi banjir bandang yang menyebabkan ini bekas-bekas banjir ya. Kebetulan lokasinya seperti di daerah Kaliurang ya, tempat wisata ya. Jadi bisa melihat ini yang lewat itu bukan hanya air tapi ini kayu-kayu ya, nah, seperti ini sehingga akibatnya sangat luar biasa. Banjirnya 20 menit ini sudah ya. Ini seperti Kaliurang, daerah yang wisata, banyak cottage penginapan di sini, tapi pembangun infrastruktur wisata itu tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang terkait dengan sumber daya air. Mereka terlalu menjorok ke alur sungai. Padahal menurut aturan ada istilah batas sempat dan sungai yang masing-masing wilayah, masing-masing kota itu menetapkan. Nah, misalnya kalau Jogja, Sungai Codi misalnya, Sungai Codi itu batas wilayah sempat dan sungainya berapa meter, batas kanan kiri dari bibir sungai itu harus ada. Selama wilayah itu masuk di dalam batas sempat dan sungai, wilayah sempat dan sungai, di situ tidak boleh ada peruntukan. Saudara nggak boleh membangun rumah di situ, saudara nggak boleh buka toko di situ ya. Itu haknya air. Nah, ini sangat-sangat melanggar. Ya, bahkan ya, ini pada saat 3 hari setelah kejadian banjir bandang, kebetulan saya juga berkunjung di sini ya. Itu saking pengennya menikmati keindahan alam, itu tiang-tiang penyangga bangunan itu banyak yang ada di alur sungai. Ya mungkin memang nyaman gitu ya. Kalau saudara tinggal di situ, saudara bisa mendengarkan gemericik aliran air ya. Tapi ini kan melanggar aturan. Aturan itu kan sebenarnya kan peringatan. Nah ternyata betul pada saat terjadi banjir bandang ini ya sudah hancur lebur itu semua. Ya, semua hancur lebur, korbannya lebih dari 100 orang terbawa banjir bandang yang kejadiannya hanya 20 menit. Ini tahun 2003 ini ya. Nah, ini ya saudara bisa lihat ini ya. Nah, ini bangunan 2 lantai ya. Ini lantai atas, pilar-pilar bangunan di bawah ini sudah nggak berwujud ya. Yang tersapu oleh kekuatan banjir bandang ya. Ya, ini bekas-bekasnya ya. Mohon maaf saya percepat ya. Ya. Ya, ini salah satu ya, betul ya. Ya, pada saat bencana itu diumumkan menjadi bencana nasional ya. Tapi saya juga agak heran karena pemerintah pada saat itu men-state bahwa
itu adalah bencana alam murni. Tidak ada kaitannya dengan illegal lodging, tidak ada kaitannya dengan ya penebangan hutan yang tidak berizin. Nah, saya nggak tahu walau-walau mungkin, tapi faktanya tadi saudara bisa lihat. Kalau yang lewat seperti tadi berarti itu penebangan hutan atau bukan, Mas? Mas Julio? Mas Julio? Kemungkinan iya. Kok saudara ragu pakai kata kemungkinan? Kalau yang lewat seperti itu tadi. Ya. Soalnya perlu diperiksa secara langsung, Pak, untuk memastikan. Artinya secara visual itu kan mengindikasikan. Yang lewat kayu sebesar itu dan kayunya terpotong rapi gitu, Pak. Ya. Nah, kayunya siapa kalau bukan dari atas ya? Nah, itu. Ya itu, tetapi yang pesan yang penting harus kita sadari adalah bahwa kita sudah terlambat melakukan konservasi. Harusnya di atas itu dinding gitu ya. Banjir, longsor, banjir bandang. Banjir bandang. Ya. Ini di kota kecil, Bumiayu, ya. Samakan. Ini tidak kaget itu. Tiba-tiba banjir bandang. Ini. Ya, ini logatnya kental ya. Logat napak-napaknya. Ketemu. Jadi tontonan masyarakat ya. Kalau ini jelas ya, saya yakin karena kebetulan mertua saya tinggalnya di dekat daerah ini ya, dan saya sering melihat ke atas ya, sering mengamati ya, itu bukit-bukitnya tuh makin gundul ya, hingga terjadi seperti ini ya. Lalu kurang koordinasi, ini misalnya apa ya, lupa saya. Terus, bentar. Nampaknya hilangnya harus diupdate ya. Pengendalian sedimentasi. Bentar. Nah, maaf ya, saya akan restart ini tadi ada nggak pas. Lalu ini jadi problem tayangan saya. Baik, saya buka lagi PowerPoint-nya. Ya, sampai di mana tadi? Ya, tentang pengendalian sedimen. Ya, ini waduk kita, waduk Wonogiri, ya. Nah, ini mengalami persoalan sedimentasi. Coba kalau saya tanya, ini sumber angkutan sedimen ini asalnya dari mana? Halo, maaf, saya bisa dilihat? Halo. Bisa, Pak. Bisa ya, bisa dilihat ya. Ya, kira-kira sedimen ini asalnya dari mana? Halo. Dari mana, Mas? Julius? Atau yang lain? Sumber angkutan sedimen itu dari mana? Halo. Halo? Maaf, suara saya bisa didengar nggak? Terdengar Pak, mungkin dari daerah Hulu Pak, yang mana misalnya di bukit-bukit gitu, kalau misalnya jarang pohon nanti bakal banyak terjadi erosi tanahnya. Proses alam yang menyebabnya terjadinya material yang terangkut oleh sungai, aliran sungai sehingga tertampung di waduk, itu proses apa? Mbak Safira? Mbak Safira gabung nggak ya ini ya? Iya Pak. Apa Mbak Safira? Prosesnya itu proses apa? Apa Pak tadi yang aliran kenapa Pak? Bukan.
angkutan sungai itu kan membawa material ya yang terangkut yang akhirnya mengendap menjadi sedimen di waduk, ya kan Mbak? Oh, sedimentasi bukan ya, Pak? Sumber materialnya itu dihasilkan oleh proses alam di hulu, di permukaan das ya, di hulunya genangan waduk di daerah aliran sungai. Nah prosesnya itu apa disebut? Saudara ini sebenarnya tahu. Sedimentasi, Pak. Apa? Sedimentasi. Sedimentasi itu kan sudah sampai di waduk, tapi sebelum terbawa oleh aliran sungai masuk ke waduk kan material yang terbawa aliran itu kan ada produksinya ya kan? Ada yang menghasilkan sehingga terangkut itu. Prosesnya disebut dengan erosi, Pak. Ya, erosi lahan. Ya. Nah, erosi lahannya itu makin meningkat di luar dugaan dari perencana dulu. Ya, misalnya perencana dulu laju erosinya sekian milimeter per tahun, ya. Ternyata yang terjadi makin lama makin jauh meningkat dari persen. Akibatnya apa? Itu sedimentasinya menjadi cepat sekali, sehingga waduk kita ini unik ya. Nanti akan kita lihat di perkuliahan berikutnya. Sampai pemerintah itu sudah give up. Akhirnya terpaksa bendungan itu disekat. Ya, di tengahnya dibuat dam pemisah. Ya, yang satu untuk melokalisir endapan sedimen, yang satu untuk pelayanan kebutuhan air. Proses erosi itu akan meningkat kalau lahannya diapakan, Mbak Safira? Kalau hutannya bertambah atau hutannya berkurang? Kira-kira Mbak Safira? Berkurang, Pak. Peningkatan erosi itu antara itu ya. Jadi lahan terbukaannya makin banyak. Cara budidaya tanamannya tidak pro erosi ya. Nah, kalau lahannya saudara babat, saudara buka, lalu saudara nanam singkong misalnya, nanam jagung misalnya, nah itu material produksi erosinya menjadi sangat besar ya. Karena cara panennya adalah dengan dicabut ya. Tanahnya berhamburan ya. Kalau kena hujan besar ya, seperti tercukur ya, itulah yang menjadi masalah. Lalu mengatur lahan, mengendalikan lahan itu tanggung jawabnya siapa, Mbak Safira? Apakah tanggung jawabnya Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo atau bukan? Halo. Yang mengatur apa, Pak, tadi, Pak? Yang bertanggung jawab pengendalian das. Sepertinya iya, Pak. Loh, enggak, no. Tugas utama Kementerian PUPR itu apa, toh, Mbak? Pembangunan infrastruktur, Pak. Nah, itu membangun infrastruktur atau bukan? Oh iya, iya. Bukan, urusannya kan lahan, tanaman, ya. Urusannya perilaku masyarakat, ya. Itu bukan, ya. Itu kementerian lain. Ya. Nah, kementerian lain juga. Nah, kalau misalnya, kalau saya ditugasi berat itu, yang untung kan PU, nah, itu nuansa klasiknya, ya. Nah, itu nuansa klasiknya, yang menunjukkan, membuktikan bahwa tadi persoalan itu makin menjadi ya, yang akhirnya membebani operasi dan pemeliharaan bendungan itu menjadi mahal karena harus melakukan pengerukan, harus melakukan kegiatan ekstra. Pembersihan sedimen itu adalah kegiatan yang mahal, ya. Ya, ini contoh-contoh ya. Contoh-contoh yang real yang kita jumpai ya terkait dengan isu persoalan sumber daya air nasional. Ya, krisis air. Ya, ini pas gempa di Padang dulu ya. Kalau terjadi gempa, sumber air baku, air PDAM Padang macet karena instalasinya rusak, sehingga terjadi rebutan air, ya, rebutan air. Ini bukti bahwa peta yang menunjukkan ya perkembangan penyusutan wilayah hutan di Kalimantan tahun 50, tahun 85 tuh. Ini bukti, ini fakta. Dari citra satelit itu bisa terlihat dengan jelas, tidak bisa dibohongi. Sekarang saya yakin lebih parah dari kondisi dugaan 2020 ini ya. Ya, dampaknya kita semua menyadari ya, membuktikan gitu ya. Ya. Ini contoh ya,
Ini di dekat di rumah saya di Minomartani ya. Ya, orang membangun perumahan persis ya melanggar sempatan sungai tadi. Pas hujan besar banjir, lalu pelindung tepinya fondasinya tersapu oleh gerusan. Akibatnya seperti ini. Jalan persis di depan rumahnya itu menjadi rontok, nggak bisa dilewati ya. Yang punya mobil nggak bisa keluar. Ini salah sendiri ya. Nah, pertanyaannya siapa yang memberikan izin itu ya? Itu persoalan-persoalan yang menunjukkan bahwa koordinasinya kurang baik ya. Pengembang itu kan harus izin, ya, dapat izin. Ya. Nah, instansinya apa ya? Masing-masing namanya beda. Sekarang otonomi daerah, jadi nama-nama kantor itu masing-masing daerah bisa beda ya. Antar kabupaten bisa beda. Tapi jelas tugasnya sama ya. Yang memberi izin itu harus mendapat rekomendasi teknis dari Balai Wilayah Sungai. Kalau membangun begini boleh enggak? Nah, ini nampaknya pemberi izin itu tidak melakukan itu ya. Sehingga pada saat terjadi kondisi ekstrim besar, akhirnya terjadi masalah seperti itu ya. Ya, ini ilustrasi umum aja ya yang menunjukkan ya ini pembangunan 5 tahun pembangunan yang lalu ya. Sekarang kita sudah melewati era ini ya. Di situ ada yang terkait dengan ketahanan air ya. Yang terkait dengan masalah kelautan ya. Ini pilar-pilar sektor-sektor isu pengelolaan sumber daya itu sangat terkait dengan pembangunan nasional kita ya. Nah, silakan nanti ini disimak ini ya. Yang terkait dengan transportasi air, pangan dan energi, kehutanan pertanian ya, industri, kesehatan ya. Itu peran dari sumber daya menjadi sangat penting. Ya, ini tambahan-tambahan lain nanti silakan dibaca sendiri ya. Mohon maaf ini saya sudah di warning, waktunya sudah tinggal 1 menit ya. Ya, nanti silakan dibaca ya beberapa hal yang terkait dengan pengelolaan sumber daya kita. Ya, saya kira pertemuan hari ini saya akhiri. Terima kasih ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Dan tolong Mas Julio saya di-invite ya. Halo, Mas Julio. Baik, Pak. Nanti akan saya share paling tidak materi kuliah untuk pertemuan pertama kita ini. Tidak hanya PowerPoint ya, tapi yang beberapa link yang tadi kan saya share di WA Group. Baik, terima kasih ya. Sampai ketemu di minggu depan ya. Mohon izin saya akhiri ya. Mudah-mudahan semua saudara selalu sehat ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak, semoga Terima sehat kasih selalu. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Sehat selalu Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.